The summer's calling. Halo guys, welcome back to the channel. Di video kali ini Min bakal nge-breakdown Ultraman Trigger episode ketiga. Jadi tanpa berlama-lama langsung ke breakdownnya cuy. Di scene pertama, kita diperlihatkan Kengo yang seperti biasanya sedang menyiram tanaman rilyahnya. Lalu Kapten Tim datang dan menegur Kengo untuk selalu melapor statusnya saat sedang bertugas. Dan Yuna diperintahkan untuk mengawasi Kengo. Dan di sini si Akito cemburu banget nih, hehe. Lalu opening dari Ultraman Trigger pun muncul. Nah, di opening kali ini ada Easter egg-nya. Nanti bakal kita bahas di sesi bahas-bahasnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang opening dari Ultraman Trigger sudah selesai. Kita diperlihatkan sebuah berita di bumi tentang kemunculan trigger ini. Dan ternyata TPU menganggap trigger sebagai target pengawasan karena masih belum jelas nih si trigger ini berpihak pada manusia apa enggak cuy menurut mereka. Secara mereka cuma tahu dari tablet yang berasal dari rentuhan kuno itu. Ya jadi kayak kurang meyakinkan gitu loh menurut mereka cuy. Lalu di sini Ignis juga lagi ngeliat berita itu cuy. Lalu scene berpindah di mana Kengo yang bersama dengan Akito dan Yuna yang baru pulang dari SMA gitulah. Nah, si Yuna bilang dia juga mau sekalian pulang buat ngambil baju gitu. Nah, sesampainya di rumah Yuna, mereka dikejutkan dengan adanya Ignis di rumahnya Yuna. Dan terjadilah perkelahian yang sudah jelas Ignis yang menang. Ya entah kenapa kalau ngeliat Ignis ini menjadi ingat sama Kirisaki, yaitu si Toregiar. Oke, lanjut. Nah, di sini Ignis juga memperkenalkan dirinya sebagai pemburu harta karun terbesar di alam semesta. Dan dia mengelilingi galaksi untuk menemukan sesuatu yang indah. Dan itu adalah Yuna, si pewaris dari Yayasan Shizuma yang sedang mengembangkan Mars gitu. Sang Ignis pun menghilang. Lalu scene berpindah di mana si Akito ini sedang berbicara dengan Pak Shizuma. Mereka sedang membicarakan Yuna yang menjadi target para alien dan sekaligus ngebahas tentang ketiga Dark Giant, yaitu Karmira, Dargon, dan Hydram. Dan Akito juga bilang ke Shizuma, apa sebaiknya mereka memberitahu Yuna kalau dia itu Yuzare. Tapi Pak Shizuma bilang pasti akan ada saatnya dia akan memberitahu Yuna. Lalu scene berpindah, dan di sini kita bisa melihat kalau Hyper Key dari Ultraman Trigger Skytap sudah siap. Lalu scene berpindah lagi di mana Kengo yang sedang mengantar Akito dan Yuna ke sekolah. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang sama Hydram. Nah, mereka bertiga mengira kalau Hydram ini adalah Ignis dalam bentuk alien penuhnya, yang padahal itu bukan Ignis. Dan Akito pun menembaknya menggunakan Hyper Key dari Zeton. Dan dengan cepat si Hydram pun berhasil menculik Yuna dan membawanya pergi. Lalu kita diperlihatkan pada Yuna yang sedang disandra sama si Hydram. Dan Hydram ini berbicara dengannya. Namun Yuna nggak ngerti apa yang dikatakan oleh si Hydram ini, karena dia menggunakan bahasa alien gitu maksudnya. Dan si Hydram ini pun menggunakan bahasa manusia. Dan ini detail yang menurut Mimin agak penting sih, penting banget malah. Kan nggak mungkin ya kalau alien yang disegel selama 30 juta tahun tiba-tiba bisa bahasa Jepang. Kan nggak logis gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini Hydram menyuruh Yuna untuk mengantarkannya menuju entry core, yaitu inti keabadian, yang masih belum jelas itu apa maksudnya, dan menyebutkan Yuzare. Dan Yuna pun bilang kalau dia itu Yuna bukan Yuzare. Dan Hydram ini pun sadar bahwa sepertinya si Yuzare ini belum bangun dari tidurnya. Dan di sini Ignis pun datang dan Yuna pun kaget karena dia kira si Hydram ini adalah Ignis.
dan Hydram ini pun gak kenal sama Ignis. Dan Ignis pun mengeluarkan karmanya. Lalu Hydram pun ingat kalau Ignis adalah seorang lisur. Nah, Mimin juga agak bingung ya, apa itu lisur? Apakah dia itu sebuah planet atau sebuah entitas tertentu mungkin? Buat kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, lanjut. Setelah percakapan yang panjang, Hydrum pun pergi dengan kecepatan tinggi. Lalu Kengo dan Akito pun datang. Nah, si Akito ini berniat untuk menembak Ignis, tapi dihalangi oleh Yuna. Kemudian si Yuna pun berubah menjadi Yuzare dan menyuruh mereka untuk tidak membiarkan para raksasa kegelapan untuk mengambil Eternity Core. Dan Ignis juga ikutan kaget atas kemunculan Yuzare ini. Dan ia pun pergi dari situ. Lalu tiba-tiba ada angin puting beliung di kota, disertai dengan kemunculan Gazord yang sudah di-repaint. Yang kemungkinan Gazord ini sudah diberi kekuatan lebih oleh raksasa kegelapan gitu. Dan seperti biasa, Nanase menggunakan Guts Falconnya untuk menghadapinya. Menurut Mimin ini keren banget sih pesawatnya. Dan sebelum Kengo berubah, dia dikasih Hyper Q Ultraman Trigger Sky Type sama si Akito. Dan dia pun Henshin, dimana ternyata Ignis juga ngelihat Kengo waktu dia Henshin. Sehingga dia tahu kalau Kengo ini adalah seorang Ultraman Trigger. Dan pertarungan antara Ultraman Trigger dan Gazord pun dimulai. Setelah pertarungan yang panjang, Trigger pun menggunakan mode Sky Type-nya yang mirip waktu dia berubah jadi Power Type, dimana warnanya dulu yang berubah menjadi biru, diikuti dengan armornya. Dan dia pun berhasil mengalahkan Gazord dengan dibantu oleh Guts Falcon. Namun tiba-tiba Hydram pun datang, dan Kengo pun mengambil pedangnya yaitu Circle Arms dan mengubahnya menjadi panah. Setelah pertarungan yang panjang dan epik, Kalmira dan Dargon pun datang dan membawa Hydram pergi. Setelah pertarungan selesai, Kengo pun bertanya kepada Akito, apakah Yuna itu adalah Yuzare? Dan jawabannya ya tentu iya. Lalu Ignis pun datang kembali. Namun Kengo menahan Akito untuk menembaknya dan berterima kasih kepada Ignis karena telah menyelamatkan Yuna. Dan Ignis pun pergi. Lalu scene berpindah di mana Pachizuma juga tahu kalau yang ada di mimpinya Kengo itu adalah Yuna. Dan Pachizuma juga meminta tolong kepada Akito dan Kengo untuk menjaga Yuna. Lalu scene berpindah di mana Yuna baru bangun dari pingsannya tadi. Dan scene berpindah lagi kepada ketiga Dark Giant, yaitu Kalmira, Dargon, dan Hydram yang sedang berdiskusi untuk mengambil Eternity Core. Dan Ultraman Trigger episode ketiga ini pun habis. Selanjutnya kita bakal masuk dalam sesi bahas-bahasnya cuy. Nah, yang pertama yang pengen Mimin bahas yaitu tambahan dari opening di Trigger kali ini. Seperti yang Mimin bilang di awal, nah di sini kita bisa ngelihat gambar Ignis dengan Ultraman Trigger yang dark itu di belakangnya, yang masih kurang jelas gitu. Nah, ini sempat bikin Mimin bingung karena di episode pertama kemarin kita sudah diperlihatkan tentang si Dark Trigger ini di mimpinya Kengo. Nah, kalau kayak gini cuman ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama, Ignis ini adalah Dark Trigger, dan kemungkinan keduanya, Ignis adalah Evil Trigger. Ya, kalau kita samain sama Ultraman 3 di segi latar belakangnya, si 3 dulunya juga seorang raksasa kegelapan yang sudah tobat gitulah. Nah, kemungkinan Ultraman Trigger juga sama kayak 3 yang memiliki masa lalu kelam. Oke, yang kedua, Mimin bakal bahas tentang si Gazord ini. Sebenarnya ini gak terlalu penting banget sih. Ya, kita bisa ngelihat Gazord yang sudah dimodifikasi, yang kemungkinan besar dibuat oleh Dark Giant, dimana mereka juga merasakan energi Dark Giant dalam tubuhnya Gazord ini. Jadi sebenarnya yang berubah cuma warnanya aja sih, atau mungkin damage dari serangannya juga bertambah. Dan yang ketiga, Mimin pengen ngebahas tentang tujuan dari Dark Giant ini. Nah, ternyata selain ingin menghancurkan Trigger, mereka juga ingin mengincar Eternity Core, yaitu inti keabadian, seperti yang dikatakan Yuna sebelumnya.
Dan ini juga masih belum jelas ya. Tapi kalau misalnya Mimin kurang update, tulis dari kolom komentar di bawah, oke? Dan kemungkinan Infinity Core ini benar-benar sangat penting, sehingga para Dark Giant ini rela menunggu hingga berjuta-juta tahun untuk mengambilnya. Dan itulah breakdown sekaligus bahas-bahas tentang Ultraman Trigger episode ketiga. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini. See ya.